Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Nur Maulida Alumni dari kelas D3 ITB dengan NRP 3122500041. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Docker dan Kubernetes. Oke, jadi yang pertama, apa sih Docker itu? Nah, Docker ini merupakan platform open source yang memungkinkan penggunanya untuk membangun, menguji, dan mendistribusikan aplikasi dalam environment yang terisolasi. Maksud dari environment yang terisolasi adalah compute resource yang digunakan pada setiap aplikasi dibuat secara terpisah dan khusus untuk masing-masing aplikasi. Para developer dapat menyesuaikan kebutuhan pada setiap aplikasi tanpa harus memengaruhi konfigurasi aplikasi lainnya. Dengan menggunakan Docker ini, aplikasi dapat dijalankan di mana saja secara fleksibel, seperti di atas private cloud, public cloud, bare metal, dan lain sebagainya. Nah, secara keseluruhan, Docker ini memudahkan developer dalam membuat dan menyebarkan sekaligus menjalankan sebuah aplikasi menggunakan kontainer. Kontainer sendiri memungkinkan developer untuk mengemas aplikasi dan seluruh konfigurasi yang dibutuhkan pada level operating system atau OS, seperti libraries serta dependencies lainnya, dan mendistribusikan sebagai satu kesatuan. Nah, Docker mulai diperkenalkan pertama kali oleh Solomon Hykes pada tahun 2013 sebagai proyek internal pada .cloud. Kemudian pada tahun 2014, Docker resmi dirilis ke publik dan terus mengalami perkembangan hingga akhirnya Docker menjadi salah satu platform yang sangat populer, khususnya di kalangan developer. Nah, karena kepopulerannya ini, beberapa orang bahkan menganggap Docker ini sebagai istilah lain dari kontainer. Kemudian, apa sih keunggulan dari Docker ini? Nah, Docker memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, development hingga deployment yang efisien. Nah, maksudnya penggunaan Docker yang memungkinkan penggunaan untuk menggunakan konfigurasi mereka sendiri, memasukkan menjadi sebuah kode, kemudian mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan Docker dapat digunakan di berbagai jenis environment tanpa harus mengkhawatirkan adanya perbedaan konfigurasi ataupun elemen lainnya. Kemudian yang kedua adalah aplikasi yang terisolasi, di mana Docker menawarkan sistem yang terisolasi untuk menjamin keamanan serta memungkinkan pengguna untuk mengelola berbagai fungsi aplikasi dengan kontainer yang berbeda. Tidak hanya itu, Docker juga memastikan setiap aplikasi hanya menggunakan resource dengan jumlah yang ditentukan, sehingga kinerja aplikasi developer tetap stabil dan menghindari kemungkinan terjadinya downtime. Kemudian, resource yang optimal. Docker ini menawarkan penggunaan resource hardware yang sangat efisien. Karena efisiensinya ini, sebuah host mampu menjalankan berbagai kontainer seperti Docker dalam waktu yang bersamaan tanpa ada gangguan. Kontainer yang berjalan pada satu mesin host yang sama akan berbagi kernel operating system, sehingga setiap kontainer dapat berjalan secara otomatis dan menggunakan RAM yang lebih sedikit. Kemudian multi-cloud platform, di mana salah satu keunggulan dari Docker adalah portability. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai penyedia layanan cloud seperti AWS atau Amazon Web Service, Google Compute Platform, dan Rackspace, dan lain-lain mulai mengadopsi Docker sebagai platform virtualisasi dan kontainer. Docker dapat dijalankan pada sistem Amazon EC2, Google Compute Engine, termasuk pada layanan Cloud Neo Cloud, dan Business View. Singkatnya, Docker ini dapat dijalankan pada berbagai jenis cloud provider yang menggunakan sistem operasi Linux. Tidak hanya itu, Docker juga dapat bekerja dengan baik dan penyedia layanan seperti Microsoft Azure dan OpenStack. Dengan berbagai alasan tersebut, rasanya cukup pantas jika menyebut Docker ini sebagai multi-cloud platform yang handal. Kemudian kegunaan yang terakhir adalah return on investment. Oke, manfaat utama yang dapat dirasakan ketika menggunakan Docker adalah ROI. Ketika memutuskan untuk menggunakan sebuah produk, hal utama yang menjadi pertimbangan pihak manajemen perusahaan adalah ROI atau Return of Investment yang akan diperoleh. Dalam hal ini, Docker dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan mengurangi sumber daya infrastruktur.
Pada dasarnya, Docker memang membutuhkan resource yang lebih sedikit untuk menjalankan sebuah aplikasi. Oleh karena itu, perusahaan dapat menghemat beberapa aspek, mulai dari biaya server hingga biaya maintenance. Oke, kemudian sebelum masuk ke dalam Kubernetes, kita akan membahas tentang apa sih perbedaannya Kubernetes dan Docker itu. Oke, jadi pada dasarnya Kubernetes dan Docker ini merupakan teknologi berbeda yang bekerja sama dengan baik untuk membangun, menghadirkan, dan menskalakan aplikasi dalam kontainer. Nah, Kubernetes dan Docker ini dua teknologi yang sering digunakan bersamaan dalam pengembangan aplikasi modern, namun memiliki peran yang berbeda-beda. Dalam istilah yang sederhana, Docker digunakan untuk membangun dan menjalankan kontainer, sementara Kubernetes digunakan untuk mengelola kontainer dan membuat aplikasi yang berjalan di dalamnya dapat diakses dan dapat diatur dengan mudah. Dalam sebuah lingkungan, Kubernetes sering digunakan untuk mengelola klaster yang terdiri dari banyak kontainer Docker untuk mengatur dan mengelola aplikasi dengan skalabilitas yang lebih tinggi dan menjaga aplikasi tetap tersedia dan dapat diakses oleh para pengguna. Kemudian penggunaan Docker dan Kubernetes sendiri. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Kubernetes dan Docker ini sering bekerja sama ya, hanya saling berkaitan. Nah, di mana Kubernetes dan Docker dapat digunakan dalam berbagai konteks dan situasi pengembangan dan operasi aplikasi. Beberapa contoh penggunaannya. Jika Docker sendiri biasanya digunakan untuk mengemas aplikasi dan dependensinya ke dalam wadah atau kontainer yang terisolasi, sehingga dapat dijalankan dengan mudah di berbagai lingkungan, seperti lingkungan pengembangan, pengujian, produksi, atau bahkan lingkungan lokal pada komputer pengembang. Dalam penggunanya, Docker juga dapat membantu memastikan portabilitas aplikasi yang lebih baik, mempermudah manajemen dependensi, dan meningkatkan efisiensi pengembangan pada operasi aplikasi. Kemudian, untuk Kubernetes sendiri biasa digunakan dalam konteks orkestrasi wadah yang lebih kompleks, seperti pada aplikasi yang terdiri dari beberapa wadah yang berinteraksi satu sama lain. Dalam hal ini, Kubernetes dapat membantu mengelola, mengelompokkan, dan menyediakan layanan pada kumpulan wadah yang besar dan kompleks, sehingga dapat meningkatkan skalabilitas, ketersediaan, dan ketahanan aplikasi. Kubernetes juga dapat membantu memastikan toleransi kesalahan dan pemulihan mandiri pada aplikasi yang kompleks. Secara garis besar, Docker dan Kubernetes dapat digunakan secara bersama-sama untuk membangun dan mengelola aplikasi yang kompleks. Docker dapat digunakan untuk mengemas aplikasi ke dalam wadah, sementara Kubernetes dapat digunakan untuk mengelola dan menyediakan wadah tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.